Halo, selamat datang di channel Mr. Villain 88 yang gue rasa sebagai host kalian. Di video ini gue akan membawakan Villain Racing update untuk edisi 19 November 2021 yang tentunya pastinya gue akan memberikan kalian update-update terbaru seputar dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini gue sudah memiliki beberapa topik pemberitaan yang menarik untuk kalian ikuti, dimana gue sudah memiliki Bronson Reed yang akan tampil di show daripada New Japan Pro Wrestling. Lalu selanjutnya kita pun sudah memiliki berita mengenai pendapat Becky Lynch terhadap AEW. Dan yang terakhir tentunya gue juga sudah memiliki hasil daripada show Dynamite di minggu ini. So biar tidak panjang lebih lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama, yang dimana gue akan mulainya dengan berita mengenai Bronson Reed. Yang dimana seperti yang gue sampaikan bahwa Bronson Reed ini pun akan tampil di show New Japan Pro Wrestling ya, atau kita kenal Bronson Reed ini pun sebagai Jonah ya, yang merupakan nama asli daripada Bronson Reed itu sendiri. Jonah ini sendiri pun ya, berdasarkan apa yang diumumkan oleh New Japan Pro Wrestling, akan tampil di show daripada New Japan Pro Wrestling Strong Nemesis di tanggal 9 Desember mendatang ya, untuk acara yang dimana acara tersebut akan digelar di tanggal 9 Desember mendatang yang bertempat di kota Los Angeles gitu ya. Dan Jonah ini sendiri pun akan mengikuti Christopher Daniels yang merupakan nama lain yang sudah dikonfirmasi untuk tampil di show daripada Nemesis kali ini gitu. Dan untuk di show daripada Nemesis nanti itu bukanlah penampilan perdana daripada Jonah pasca dia dilepas oleh WWE, karena seperti yang kita ketahui bahwa Jonah ini pun sudah tampil di show daripada New Japan Pro Wrestling Battle in the Valley hari Sabtu minggu lalu, yang dimana dia pun muncul di acara tersebut pasca pertandingan Juice Robinson menghadapi Moose. Dan pasca pertandingan tersebut kita pun melihat bagaimana sosok daripada Jonah ini pun menyerang Juice Robinson dan juga rekan tag timnya David Finlay. Dan di hari Senin kemarin Jonah ini pun sendiri sudah melakukan debutnya ya, atau in-ring debutnya di New Japan Pro Wrestling Strong dalam tapping daripada Monday Detonation, yang dimana dalam show tersebut dia pun berhasil mengalahkan Lucas Riley. Dan untuk di show daripada Nemesis mendatang kita pun belum mengetahui siapa akan menjadi lawan daripada Jonah di show tersebut. Namun untuk Christopher Daniels, kemungkinan besar kita pun akan melihat Christopher Daniels akan menghadapi Jay White. Setelah sebelumnya di hari Senin kemarin di Monday Detonation, Jay White pun sempat melakukan promo yang dimana dia menantang Christopher Daniels untuk bertanding di show daripada Nemesis nanti. Walaupun kita belum mendapatkan pengumuman secara resmi dari New Japan Pro Wrestling. Dan untuk show daripada New Japan Pro Wrestling Strong Nemesis ini sendiri pun setelah dilakukan tapping, dalam penayangannya acara Nemesis ini pun akan dibagi menjadi 4 episode yang berbeda. Dan untuk Strong ini sendiri pun kalian bisa saksikan melalui portal website daripada New Japan Pro Wrestling, yaitu New Japan Pro Wrestling World. Dan kita pun berlanjut lagi dengan berita yang selanjutnya, ini berita mengenai Becky Lynch, yang dimana Becky Lynch ini sendiri pun ya baru saja hadir di acara daripada MMA Hour yang dibawakan oleh Ariel Helwani, yang dimana dalam acara tersebut ya Becky Lynch ini pun membahas beberapa topik ya, terutama tensionnya bersama Charlotte Flair dan juga ayahnya yaitu Ric Flair. Dan Helwani pun di acara tersebut dia pun sempat menanyakan pendapat daripada Becky Lynch mengenai AEW, yang dimana Becky Lynch pun mengakui bahwa dirinya pun menyaksikan seluruh acara daripada AEW, dan dia pun mengatakan bahwa sebuah kompetisi itu adalah hal yang sangat bagus, dan itu pun bagus untuk sisi kreatifnya, karena hal tersebut pun bisa membuat orang ini pun lebih terpacu untuk melakukan hal yang lebih rekreatif dibandingkan sebelumnya. Dan Becky Lynch pun mengatakan bahwa Vince McMahon ini pun akan bekerja sangat hebat apabila dia ditekan dengan sebuah kompetisi. Dan dengan hadirnya AEW ya, Becky Lynch pun berpendapat bahwa ini pun membuat para bintang atau para pengulat profesional ini pun mendapatkan opsi yang lebih banyak gitu ya. Yang dia pun menggambarkan bahwa apabila Anda tidak menyukai rasa vanila, maka kalian bisa memilih rasa coklat, atau misalnya kalian tidak menyukai rasa strawberry, maka kalian bisa memilih untuk butterscotch. Dan ini pun akan banyak pilihan bagi semua orang, baik itu para penggulat ataupun para fans gitu guys ya. Dan hal tersebut pun merupakan hal yang sangat baik. Dan
Becky Lynch pun juga ditanya oleh Ariel Helwani mengenai apakah AEW ini pun merupakan kompetisi bagi WWE, yang dimana dia pun sempat terdiam sebelum menjawab pertanyaan dari Ariel Helwani tersebut. Dan pada akhirnya Becky Lynch ini pun menjawab bahwa dia memandang bahwa AEW itu pun menjadi sebuah alternatif, bukan sebuah kompetisi, karena menurutnya itu adalah cara terbaik untuk menggambarkan kondisi sekarang. Alasan mengapa Becky Lynch ini pun memandang AEW sebagai sebuah alternatif karena produk yang disuguhkan baik oleh WWE dan juga oleh AEW pun merupakan produk yang sangat berbeda gitu guys ya. Dan Becky Lynch pun menjelaskan ya bahwa dia pun menyaksikan seluruh acara daripada AEW dan dia merasa hal tersebut merupakan hal yang penting, dan apabila memang dia menyukai acara tersebut maka dia pun mencoba untuk menyaksikannya dan untuk mengetahui apa yang terjadi dan apa yang orang lakukan dan orang yang tidak lakukan begitu guys ya. Yang pada intinya gitu ya, ada satu hal yang membuat semua orang itu sama, karena baik Becky Lynch ataupun orang-orang di AEW merasa bahwa mereka itu semua penggulat dan mereka itu pun menyukai dari segi sportnya lah, atau segi daripada gulat profesional atau profesional wrestling itu sendiri gitu guys ya. Yang dimana mungkin di satu waktu kita pun bisa muncul dengan ide yang sama, dan di waktu yang lainnya ini pun merupakan hal yang penting untuk mengetahui seseorang melakukan sesuatu gitu guys ya. Dan ini pun menentukan ya apa yang bisa saya lakukan untuk bisa terlihat berbeda di lautan yang sangat luas ini, karena kita ketahui pada saat ini acara gulat profesional di televisi pun sangat banyak gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi dengan berita yang selanjutnya, yang dimana gua akan membawakan hasil daripada show AEW Dynamite di tanggal 17 November kemarin, yang tentunya yang menjadi headline daripada show Dynamite minggu ini yaitu adalah perayaan National Cowboy Shit Day. Dan pada saat acara daripada Dynamite ini pun dibuka, kita pun ditunjukkan ya sebuah tayangan dari backstage, yang dimana ini pun kita pun melihat ada sosok The Elite, yaitu Kenny Omega, The Young Bucks dan juga Adam Cole, yang dimana Omega itu pun mengatakan bahwa dirinya pun dia merasa jijik dan juga kesal ya atas kekalahan yang diterima oleh dirinya di Full Gear kemarin, dan para fans pun langsung menanyai kapan Omega akan kembali menantang Hangman Page untuk mereklaim gelar AEW World Heavyweight Championship dari tangan Hangman Page. Dan melihat kekalahan daripada The Young Bucks dan juga Adam Cole di Full Gear kemarin juga, Kenny Omega pun mengatakan bahwa Full Gear kemarin itu pun menjadi hari yang buruk ya bagi para The Elite, dan atas hal tersebut dia merasa harus ada suatu hal yang dia rasa harus diperbaiki dan dirubah, dan dia merasa kedua hal tersebut pun dia tidak bisa lakukan di AEW ini. Dan dia pun meminta The Young Bucks ini pun untuk mengendalikan situasinya selama dia meninggalkan AEW. Namun yang mengejutkan ya, tiada angin tiada hujan, tiba-tiba Adam Cole yang menyahut apa yang dipinta oleh Kenny Omega kepada The Young Bucks, yang dimana dia pun mengatakan bahwa ya clear, I got this. Yang tentunya itu pun mengundang reaksi daripada Omega, yang dia pun mengatakan apa yang dia katakan ini bukanlah kepada Adam Cole melainkan The Young Bucks, dan atas hal tersebut para The Elite pun meninggalkan area backstage gitu ya. Dan ini pun menjadi hal yang menarik ya yang terjadi dari cuplikan The Elite ini ya, dan terutama promo yang dilakukan oleh Kenny Omega, dan dimana ini pun menjawab bahwa memang Kenny Omega pun akan hiatus untuk beberapa waktu ke depan, dimana tentunya ini dia gunakan untuk melakukan pemulihannya ya setelah beberapa cedera yang dia alami di beberapa bulan belakangan ini. Dan selain itu pun ya, setelah melihat respon daripada Adam Cole kepada Kenny Omega, kita pun mungkin mendapatkan tease ya
kedepannya kita akan melihat perpecahan dari The Elite lagi ya, yang melibatkan Adam Cole dengan Kenny Omega kembali, yang kemungkinan besar apabila memang Kyle O'Reilly di akhir kontraknya bersama NXT dia akan bergabung ke AEW. Mungkin saja di masa yang akan datang kita akan melihat The Elite menghadapi The Undisputed Era di tahun depan gitu guys ya. Dan show pun berlanjut lagi dengan perayaan daripada kemenangan daripada Hangman Page di show Full Gear kemarin, dan juga perayaan daripada National Cowboy Shit Day, yang dimana tentunya pada saat yang dimana dalam perayaan tersebut ya, The Dark Order yang dipandu oleh John Silver ini pun langsung memperkenalkan sang pemegang title daripada AEW World Heavyweight Championship yang baru, yaitu Hangman Page, untuk memasuki arena untuk merayakan daripada National Cowboy Shit Day ini gitu ya. Dan tentunya dengan masuki Hangman Page ini pun mengundang reaksi daripada penonton yang meneriakkan yel-yel daripada you deserve it, you deserve it. Dan Hangman Page pun mencoba untuk menenangkan para penonton, dan dia pun menegaskan atau bisa dibilang meluruskan apa yang diyel-yelkan oleh penonton, yang dimana Hangman Page pun mengatakan bahwa saya rasa kemenangan saya ini pun tidak pantas untuk diteriakan deserve, melainkan earn it, yang artinya Hangman Page ini pun bukan pantas mendapatkannya, melainkan Hangman Page ini pun berhasil meraih championship tersebut atas usahanya yang dia lakukan di 3 tahun ini ya. Untuk storyline daripada Kenny Omega dengan Hangman Page ini yang gua rasa sudah dibangun selama 3 tahun ini gitu ya, semenjak AEW pertama kali diperkenalkan gitu guys ya. Dan tentunya setelah perayaan tersebut, Hangman Page pun menyebutkan bahwa menjadi AEW World Heavyweight Championship ini pun memiliki beban tersendiri, yang dimana beban tersebut pun akan segera datang, yang dimana dia pun mereferensikan penantang pertama untuk title yang baru saja dimenangkan oleh Hangman Page, yaitu Bryan Danielson. Dan tidak lama Hangman Page menyinggung nama Bryan Danielson, kita pun bisa melihat sosok Bryan Danielson pun langsung memasuki arena pertandingan ya, atau arena perayaan daripada kemenangan Hangman Page ini, yang dimana awalnya kehadiran Bryan Danielson ini pun datang dengan intensi yang baik ya, yang dimana dia pun memberikan selamat kepada Hangman Page atas kemenangannya di Full Gear kemarin. Namun setelah itu ya, Bryan Danielson pun mengatakan bahwa dirinya merasa terkejut sekaligus kecewa karena yang berdiri di ring atas ini bukanlah Kenny Omega melainkan Hangman Page. Dan mendengar hal tersebut begitu ya, Hangman Page pun menyebutkan bahwa dirinya lah yang bisa mengalahkan Kenny Omega di bawah waktu 30 menit, yang mereferensikan pertandingan Bryan Danielson menghadapi Kenny Omega yang harus berakhir seri ya dalam show daripada AEW Dynamite Grand Slam karena time limit. Dan atas tersebut ya, Bryan Danielson pun tidak ingin kalah, yang gua rasa sejak apa yang dikatakan oleh Hangman Page, kita pun bisa melihat Bryan Danielson pun seakan menjadi orang brengsek ya for the rest of the segment ini. Jadi mana Bryan Danielson pun memuji gerakan Cowboy Shit yang digerakkan oleh Hangman Page ini. Namun Bryan Danielson pun tidak melihat bahwa gerakan Cowboy Shit ini pun melibatkan gulat gitu ya. Karena menurut Bryan Danielson pun melihat bagaimana Hangman Page ini pun merayakan kemenangannya ya atas Kenny Omega di acara Full Gear kemarin. Karena apabila melihat Bryan Danielson pada saat di WWE dulu, pada saat Bryan Danielson baru saja memenangkan World Championship di WrestleMania, keesokan harinya dirinya pun langsung bertanding, dan itulah yang dikatakan oleh Bryan Danielson. Dan mendengar hal tersebut ya, tentunya Hangman Page pun sedikit tidak menerima apa yang dikatakan oleh Bryan Danielson, dan dia pun menerima tantangan daripada Bryan Danielson apabila memang dia ingin menghadapi dirinya saat itu juga. Namun lagi-lagi Bryan Danielson pun keluar dengan alasan lainnya, yang dimana pada biasanya gitu ya, Bryan Danielson pun mengatakan bahwa dia dengan senang hati menerima tantangan daripada Hangman Page. Namun melihat kondisi sekarang ya, dengan cara berpakaian daripada Hangman Page selayaknya cowboy gitu ya, dia pun mengatakan bahwa dia merasa akan
menolak tawaran daripada Hangman Page ya, karena Bryan Danielson pun tidak ingin mengalahkan Hangman Page, yang dimana kekalahan tersebut pun menjadi alasan lainnya daripada kegagalan yang pernah dialami oleh Hangman Page sebelumnya. Dan tentunya apa yang dikatakan Bryan Danielson pun semakin memanaskan emosi daripada Hangman Page, yang dimana atas hal tersebut Hangman Page ini pun langsung menandukkan kepalanya ke kepala daripada Bryan Danielson, dan atas hal tersebut para anggota daripada The Dark Order pun memutuskan untuk melerai kedua belah pihak begitu guys ya. Namun atas hal tersebut ya, Bryan Danielson pun tidak habis ya untuk merosting daripada Hangman Page, yang dimana dia pun mengatakan bahwa mungkin memang Hangman Page ini pun merupakan seorang pencundang, yang dimana dia pun butuh para rekannya ya untuk melerai dirinya ya, untuk tidak menunjukkan memang Hangman Page ini seorang pecundang, yang tentunya itu pun kembali menyulut emosi daripada Hangman Page, sehingga pelarian daripada anggota Dark Order ini pun tidak bisa menahan daripada Hangman Page, dan Hangman Page pun mencoba untuk menyerang Bryan Danielson, namun Bryan Danielson pun bisa menghindari serangan daripada Hangman Page dengan keluar daripada ring pertandingan. Dan kita pun berlanjut lagi ke pertandingan pertama dari show Dynamite minggu ini, yaitu adalah pertandingan antara Bryan Danielson menghadapi Evil Uno, yang dimana kita pun bisa melihat dalam pertandingan ini Bryan Danielson pun tampil agresif ya dibandingkan di pertandingan sebelum-sebelumnya yang dia pernah jalankan. Dan kita pun bisa melihat Bryan Danielson pun kembali menjadi orang brengsek di dalam pertandingan ini, dan kita pun bisa melihat beberapa hal yang gua rasa mencemooh Evil Uno dilakukan oleh Bryan Danielson di sepanjang pertandingan kali ini. Walaupun memang kita pun bisa melihat ya Evil Uno pun bisa memberikan beberapa perlawanan kepada Bryan Danielson, namun beberapa perlawanan yang dilakukan Evil Uno tidak terlalu berarti bagi Bryan Danielson, karena kita pun bisa melihat hampir di sepanjang pertandingan tersebut Bryan Danielson pun bisa mendominasi Evil Uno, dan pada akhirnya pertandingan pun berhasil menangkan Bryan Danielson setelah Bryan Danielson ini pun melakukan running knee kepada Evil Uno, lalu dilanjutkan dengan stomp ya kepada Evil Uno, dan diakhiri pertandingan tersebut dengan melakukan triangle hold kepada Evil Uno, yang membuat Evil Uno pun tidak sadarkan diri, dan Bryan Danielson pun berhasil memenangkan pertandingan ini via submission. Namun kembali lagi ya, beberapa serangan atau bisa dibilang 3 serangan terakhir yang dilakukan Bryan Danielson kepada Evil Uno, kita pun bisa melihat bagaimana Bryan Danielson pun mendisrespect daripada Evil Uno ya di pertandingan tersebut. Dan pasca pertandingan tersebut berakhir ya, Tony Schiavone pun sempat menanyakan apa yang membuat Bryan Danielson ini pun melakukan hal tersebut kepada Evil Uno ya di pertandingan dirinya menghadapi Evil Uno tersebut. Dan Bryan Danielson pun mengatakan bahwa sikap daripada Hangman Page lah yang membuat dirinya harus melakukan apa yang dia lakukan kepada Evil Uno, dan dirinya pun akan melakukan hal yang serupa kepada anggota The Dark Order lainnya sebelum dia bisa menghadapi Hangman Page untuk memperebutkan gelar AEW World Heavyweight Championship tersebut gitu ya. Dan show pun berlanjut lagi dengan pertandingan tag team match, yang dimana kali ini adalah pertandingan tag team match antara Chaos yang diwakili oleh Orange Cassidy dan Never Openweight Champions yaitu Tomohiro Ishii, yang ditemani oleh Best Friend dan juga Rocky Romero menghadapi tim daripada Butcher and Blade yang ditemani oleh Matt Hardy dan juga The Bunny dari Hardy Family Office. Dan gue bisa bilang ya pertandingan Chaos menghadapi Butcher and Blade ini pun merupakan pertandingan cukup menghibur, dan kita pun bisa melihat ya pertandingan ini pun kental dengan rivalitas antara Orange Cassidy dan juga Matt Hardy, yang dimana dalam pertandingan ini kita pun melihat bagaimana Tomohiro Ishii ini pun bisa mendominasi Butcher dan Blade gitu ya, dan kita pun bisa melihat bagaimana Butcher dan Blade ini pun sangat kesulitan pada saat mereka menghadapi Tomohiro Ishii. Namun hal yang sebaliknya pun terjadi pada kala Butcher and Blade menghadapi Orange Cassidy, yang dimana kita pun bisa melihat Butcher and Blade ini pun nampak cukup dominan ya pada kala mereka menghadapi Orange Cassidy, dan bahkan kita pun melihat juga bahwa pada saat Orange Cassidy itu pun menjadi legal man untuk timnya, kita pun bisa melihat ada keterlibatan Matt Hardy yang guna mencelakai Orange Cassidy di tengah pertandingan tersebut, yang tentunya hal tersebut dilakukan untuk memberikan keuntungan bagi Butcher and Blade. Nah, pada akhirnya pertandingan ini pun bisa dimenangkan oleh tim Chaos ya, yaitu Orange Cassidy dan juga Tomohiro Ishii. Kita pun bisa melihat adanya kemelut yang terjadi
di luar ring pertandingan. Setelah sebelumnya kita pun bisa melihat Blade ini pun mencoba untuk memukul Tomohiro Ishii menggunakan knuckle brace, namun hal tersebut pun bisa dicegah dengan Rocky Romero yang menarik keluar The Blade dari ring pertandingan. Namun usaha daripada Rocky Romero pun bisa dihentikan oleh Matt Hardy. Dan setelah melihat hal tersebut, kita pun bisa melihat di sisi lainnya Orange Cassidy pun sudah bersiap melayangkan crossbody kepada Matt Hardy dan juga The Blade. Dan setelah Orange Cassidy pun mengeksekusi crossbody tersebut, Orange Cassidy pun langsung mendorong masuk kembali The Blade untuk di ring pertandingan. Dan melihat kondisi tersebut, Tomohiro Ishii pun dengan leluasanya dia mengeksekusi serangan pamungkasnya kepada The Blade, yang dia mulai dengan lariat dan diakhiri dengan brainbuster kepada The Blade. Dan atas hal tersebut maka Chaos lah yang keluar sebagai pemenang dari pertandingan kali ini. Dan show pun berlanjut lagi di pertandingan partai pertama untuk second round daripada TBS Championship Tournament, yang mempertemukan Nyla Rose yang ditemani oleh Vicky Guerrero menghadapi Hikaru Shida. Ya, bisa dibilang ya ini sebenarnya pertandingan berjalan cukup berimbang, dan kita pun bisa melihat ini merupakan pertandingan yang cukup menghibur ya. Dan apabila melihat sejarah daripada Nyla Rose dan juga Hikaru Shida di AEW ini, maka pertandingan mereka berdua ini pun tidak ada yang mengecewakan sebagaimana yang mereka tunjukkan di pertandingan ini. Dan tentunya pertandingan ini pun juga melibatkan intervensi yang dilakukan oleh Vicky Guerrero, yang dimana di beberapa kesempatan Vicky Guerrero pun sempat menyerang Hikaru Shida menggunakan kendo stick daripada Hikaru Shida. Pada saat Nyla Rose ini pun berhasil mengalihkan perhatian daripada wasit yang memimpin pertandingan tersebut. Walaupun ada intervensi yang dilakukan Vicky Guerrero, Hikaru Shida pun masih bisa bangkit kembali dan memberikan perlawanan yang cukup berarti kepada Nyla Rose, dan bahkan Hikaru Shida pun bisa tampil cukup dominan atas Nyla Rose. Namun hal tersebut pun harus pupus ya, karena kita pun bisa melihat ada intervensi lainnya yang terjadi di tengah pertandingan tersebut, yang dimana kali ini intervensi yang dilakukan itu oleh Serena Deebs, yang memang menjadi rival daripada Hikaru Shida di beberapa bulan terakhir ini, gitu ya. Yang dimana pada kala Hikaru Shida pun sudah melayangkan suicide dive kepada Nyla Rose dan menarik kembali Nyla Rose ke dalam ring pertandingan, kita pun bisa melihat ada sosok yang menyerang lutut daripada Hikaru Shida, yang membuat kaki daripada Hikaru Shida pun harus cedera hingga pertandingan berakhir. Dan keadaan tersebut pun bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Nyla Rose ya, walaupun kita pun bisa melihat dengan kondisi terpincang Hikaru Shida pun sempat memberikan perlawanan yang cukup berarti. Namun pada akhirnya ya Nyla Rose lah yang keluar sebagai pemenangnya, setelah Nyla Rose ini pun berhasil melakukan submission move ke kaki daripada Hikaru Shida yang sudah dicederai sebelumnya, dan membuat Nyla Rose ini pun berhasil menang pertandingan tersebut via submission. Dan atas kemenangan tersebut maka Nyla Rose ini pun berhasil lolos ke babak semifinal daripada TBS Championship Tournament ini. Dan show pun berlanjut lagi nih, ada segmen promo yang dibawakan oleh MJF ya, yang dimana dalam segmen promo tersebut gitu guys ya, MJF ini pun menyatakan bahwa dirinya itu pun merupakan penggulat terbaik di saat ini, dan dia pun akan menjadi masa depan daripada dunia pro wrestling ini. Dan MJF mengklaim bahwa dirinya adalah penggulat yang paling komplit. Dia tidak hanya memiliki mix skill yang top banget atau bisa dibilang skill bacot yang TOP, namun MJF memiliki in-ring skill yang mumpuni atau yang sangat amat sempurna ya menurut dirinya. Dan hal tersebut pun sudah dibuktikan oleh MJF, bagaimana para penonton pun meneriakan yel-yel fight forever di pertandingan dirinya menghadapi Darby Allin di acara Full Gear kemarin, yang gua bisa bilang ya memang secara pribadi gua memfavoritkan pertandingan MJF dan juga Darby Allin menjadi pertandingan terbaik untuk di Full Gear kemarin. Dan MJF pun ya menunjukkan bukti lainnya, di mana dirinya lah yang kini memuncaki ranking daripada divisi pria, dan atas hal tersebut maka dialah yang menjadi urutan berikutnya untuk menantang gelar AEW World Heavyweight Championship yang kini dipegang oleh Hangman Page. Dan di tengah segmen promo yang dibawakan MJF, kita pun melihat sosok CM Punk yang menginterupsi promo dari MJF tersebut, yang dimana dalam kehadiran pada CM Punk pun langsung menghampiri MJF.
hal tersebut pun mengundang reaksi daripada para penonton yang meneriakkan yel-yel holy shit, holy shit. Dan mendengar hal tersebut, MJF pun langsung meminta untuk para fans ini pun berhenti meneriakkan yel-yel tersebut, yang tentunya ini pun mengundang reaksi lainnya dari para fans yang kali ini para fans ini pun meneriakkan shut up, yang menandakan bahwa para fans ini pun meminta MJF ini untuk menutup mulutnya. Namun setelah yel-yel dari fans ini pun selesai, kita pun bisa melihat MJF ini pun mencoba untuk memperkenalkan dirinya kepada CM Punk. Namun CM Punk hanya tersenyum saja dan dia pun kembali memutuskan untuk meninggalkan arena pertandingan, yang tentunya apa yang dilakukan CM Punk itu merupakan hal yang sangat tidak terhormat kepada MJF. Dan kita pun bisa melihat storyline berikutnya antara MJF dengan CM Punk yang kemungkinan besar keduanya akan saling berhadapan di masa yang akan datang gitu guys ya. Dan show pun berlanjut lagi, ini ada pertandingan tag team match antara Lio Rush bersama Dante Martin menghadapi The Acclaim, yang dimana pertandingan pun terjadi setelah di show daripada Rampage yang lalu Lio Rush ini pun, Dante Martin ini pun berhasil mengalahkan Max Caster, yang tentu hal tersebut pun tidak diterima oleh The Acclaim, yang dimana The Acclaim pun kembali menantang Dante Martin ya bersama Lio Rush untuk bertanding pada segmen The Buy-In Full Gear kemarin. Dan gua bisa bilang ya pertandingan ini pun merupakan pertandingan yang cukup atraktif, walaupun kita pun bisa yang terutama dipertunjukkan oleh Lio Rush dan juga Dante Martin. Walaupun di awal pertandingan The Acclaim pun sempat mendominasi jalannya pertandingan tersebut setelah Max Caster dan juga Anthony Bowens ini pun berhasil mengurung Dante Martin. Namun setelah Dante Martin pun berhasil lolos dari kepungan Max Caster dan juga Anthony Bowens dan meraih Lio Rush, kita pun bisa melihat hot tag yang dilakukan oleh Lio Rush yang berhasil menyingkirkan Max Caster dan juga Anthony Bowens. Dan pertandingan pun pada akhirnya berhasil dimenangkan oleh Lio Rush dan juga Dante Martin ya. Setelah Dante Martin ini sendiri pun berhasil mengeksekusi finishing move-nya kepada Anthony Bowens dan diikuti frog splash daripada Lio Rush, yang membuat tim daripada Lio Rush dan Dante Martin pun keluar sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Namun ada hal yang menarik yang terjadi pasca kemenangan Lio Rush dan juga Dante Martin, yang dimana kita pun bisa melihat sosok FTW yang dipimpin oleh Test kembali menawarkan Dante Martin untuk bergabung dengan FTW seperti yang mereka pernah lakukan di segmen The Buy-In Full Gear kemarin. Dan penawaran daripada FTW ini pun kembali tidak mendapatkan jawaban daripada Dante Martin. Namun dalam penawaran tersebut ya, sang FTW Champion Ricky Starks ini pun menegaskan ya bahwa apabila Dante Martin menerima tawaran daripada FTW, maka FTW bisa menjamin Dante Martin akan menjadi seorang bintang. Namun apabila Dante Martin menolak tawaran daripada FTW, maka Dante Martin adalah seorang mediocre sejat. Dan kita pun berlanjut lagi ke main event dari show Dynamite di tanggal 17 November, yaitu adalah pertandingan TNT Championship di mana sang juara bertahan Sammy Guevara menghadapi Jay Lethal. Dan gua bisa bilang pertandingan Sammy Guevara menghadapi Jay Lethal ini merupakan pertandingan terbaik yang disuguhkan oleh Dynamite minggu ini. Dan pertandingan ini pun menjadi debut bagi Jay Lethal setelah sebelumnya Jay Lethal pun resmi menjadi bagian daripada AEW dan diperkenalkan di show Full Gear Sabtu lalu. Pertandingan ini pun dibuka dengan chant wrestling yang sangat amat impresif dan tempo yang sangat tinggi yang ditunjukkan oleh dua penggulat ini. Dan setelah chant wrestling tersebut, kita pun bisa melihat bagaimana keadaan pun kembali menjadi ground zero atau kembali seperti awal. Dan setelah itu ya kita pun bisa melihat sosok daripada Jay Lethal pun mencoba untuk mendominasi pertandingan tersebut dengan dia pun menyerang titik kelemahan daripada Sammy Guevara, yaitu adalah bagian rusuk daripada Sammy Guevara. Karena kita ketahui bahwa di pertandingan tersebut Sammy Guevara pun nampak diperban di bagian perutnya, yang menunjukkan bahwa dia pun masih mengalami cedera di bagian rusuknya pasca konfirmasi dirinya dengan Man of the Year dan juga American Top Team gitu. Dan dalam pertandingan ini ya kita pun bisa melihat ya, walaupun Sammy Guevara ini pun tidak bertanding dalam kondisi 100% atau bisa dibilang dia terganjal dengan cederanya, namun Sammy Guevara ini pun berusaha memberikan kemampuan terbaiknya di pertandingan tersebut, yang dimana kita pun bisa melihat bagaimana Sammy Guevara ini pun
tidak ragu-ragu untuk melayangkan serangan yang gua bisa bilang itu merupakan serangan yang cukup berbahaya ya, yang ditunjukkan oleh Sammy Guevara dengan melakukan Topa Tsushida kepada Jay Lethal, dan dia pun mencoba untuk melakukan shooting star press kepada Jay Lethal, namun serangan shooting star press dari Guevara ini pun masih bisa diantisipasi oleh Jay Lethal, dan atas hal tersebut Jay Lethal pun mencoba untuk mendominasi serangan tersebut, yang dimana membuat pertandingan pun sempat dihentikan karena kita pun bisa melihat bagaimana Sammy Guevara ini pun meringis kesakitan, yang kesakitan tersebut pun terlihat disebabkan oleh cedera yang dialaminya. Dan atas hal tersebut ya, wasit pun memutuskan untuk menghentikan pertandingan pun untuk sementara waktu dan meminta tim medis ini pun mengecek daripada Sammy Guevara. Dan setelah dilakukan pengecekan ya, walaupun sebenarnya tim medis ini pun tidak memperbolehkan Sammy Guevara untuk melanjutkan pertandingan, Sammy Guevara pun kekeh untuk melanjutkan pertandingan tersebut, dan dia pun memutuskan untuk kembali masuk ke ring pertandingan. Dan melihat hal tersebut ya, Jay Lethal pun sempat ragu apa yang dilakukan oleh Sammy Guevara ini. Namun setelah setelah Sammy Guevara memukul wajah daripada Jay Lethal, keraguan di wajah Jay Lethal pun seakan hilang seketika, dan Jay Lethal pun tidak segan-segannya melayangkan serangan kepada Sammy Guevara yang mengantarkan dominasi daripada Jay Lethal di pertandingan tersebut, yang dimana kita pun bisa melihat berbagai serangan dilayangkan kepada Sammy Guevara, yang dimulai dimana Jay Lethal ini pun mengeksekusi suicide dive kepada Sammy Guevara, lalu Jay Lethal pun melakukan elbow drop kepada Sammy Guevara, dan bahkan Jay Lethal pun sempat melakukan figure four lock ya kepada Sammy Guevara. Namun usaha yang dilakukan Jay Lethal ini pun masih belum berhasil membawa Jay Lethal ini pun memenangkan pertandingan tersebut. Dan tentunya hal tersebut pun membuat Jay Lethal ini pun sempat frustasi begitu ya. Dan di sisi lain Sammy Guevara pun sudah mulai bangkit kembali, dan di pertandingan ini pun ya Jay Lethal pun mencoba untuk kembali melayangkan beberapa serangan kepada Sammy Guevara, namun kali ini Sammy Guevara itu sudah bisa mengantisipasi serangan dari Jay Lethal, dan Sammy Guevara pun melakukan beberapa rentetan serangan ya, yang diantaranya itu adalah knee strike kepada Jay Lethal. Dan kita pun bisa melihat bagaimana usaha daripada Sammy Guevara untuk memenangkan pertandingan tersebut dengan melakukan finishing move-nya, yaitu GTH ya, atau Go to Hell, yang dimana usaha Sammy Guevara untuk melakukan GTH ini sempat gagal sebanyak 2 kali, walaupun pada akhirnya Sammy Guevara ini pun berhasil mengeksekusi serangan GTH tersebut setelah sebelumnya Sammy Guevara pun melakukan knee strike kepada Jay Lethal secara bertubi-tubi. Dan dengan keberhasilan Sammy Guevara mengeksekusi GTH tersebut, maka Sammy Guevara pun berhasil keluar sebagai pemenang dari pertandingan tersebut dan berhasil mempertahankan gelarnya sebagai TNT Champion. Dan pasca kemenangan Sammy Guevara atas Jay Lethal, kita pun bisa melihat sosok Sammy Guevara dari The Inner Circle, yaitu Chris Jericho dan juga Santana Ortiz ini pun memasuki arena pertandingan guna merayakan kemenangan Sammy Guevara ini. Dan kita pun bisa melihat pada pasca perayaan kemenangan tersebut, Sammy Guevara dan juga Jay Lethal ini pun saling berjabat tangan, yang menandakan bahwa mereka ini pun saling hormat gitu ya. Dan itu pun menjadi akhir daripada show Dynamite di tanggal 17 November ini. Dan dari show tersebut kita pun sudah mendapatkan line up untuk show AEW Rampage di tanggal 19 November nanti ya, atau di Indonesia kita pun bisa menyaksikannya di hari Sabtu pagi, yang dimana untuk Rampage minggu ini pun sudah ada 3 pertandingan yang dipastikan digelar, yaitu ada pertandingan Darby Allin yang akan menghadapi Billy Gunn. Lalu kita pun akan melihat kelanjutan dari quarter final TBS Championship Tournament, yang dimana untuk di Rampage nanti akan mempertemukan Jade Cargill menghadapi Red Velvet. Dan pertandingan ketiga untuk Rampage minggu ini adalah pertandingan tag team match antara Jurassic Express yaitu Jungle Boy dan juga Luchasaurus yang akan menghadapi Adam Cole bersama Bobby Fish. Dan sedangkan untuk Dynamite minggu depan ini sudah ada 3 pertandingan yang dipastikan akan digelar, yaitu adalah pertandingan Bryan Danielson menghadapi Colt Cabana, lalu ada lanjutan daripada TBS Championship Tournament yang dimana akan mempertemukan Thunder Rosa menghadapi Jamie Hayter. Dan yang terakhir ini ada pertandingan 8-man tag team match antara tim daripada The Triangle yaitu Pac dan juga Lucha Brothers bersama Cody Rhodes menghadapi tim daripada Andrade El Idolo, Malakai Black bersama FTR.
dan update mengenai Rampage minggu ini dan Dynamite minggu depan menjadi berita terakhir di video Film Wrestling Update kali ini. Dan bagi kalian yang menyukai video kali ini, maka kalian bisa klik tombol like, dan bagi kalian yang mencari update-update seputar dunia pro wrestling, maka kalian bisa subscribe di channel Mr. Villain 88 ini. Dan akhir kata, gua Reza sebagai sekalian izin pamit ya guys ya, bye bye. Bang.